Halo adik-adik, ketemu lagi bersama Kak Farhan di channel Fantastic Genius. Channel yang membahas materi pelajaran matematika, fisika, kimia, tingkat SMP dan SMA. Ya adik-adik, kita sekarang sudah masuk ke pertemuan ke-8 dari materi kelas 7 semester 1 bab 1, yaitu materi bilangan bulat dan pecahan. Di pertemuan kali ini kakak akan membahas materi tentang perpangkatan bilangan bulat. Ya, langsung saja adik-adik. Perpangkatan bilangan bulat. Apa itu perpangkatan? Ya, pelajaran tentang perpangkatan sudah adik-adik temui dari semenjak SD. Sedikit mengingatkan, di sini kakak sudah menuliskan contoh ya. Di sini ada 3 pangkat 2, itu berarti 3 kali 3. 3 pangkat 3 berarti 3 kali 3 kali 3. 3 pangkat 4 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 dan seterusnya. Ya adik-adik bisa mengambil kesimpulan dari sini ya. Perpangkatan itu adalah perkalian yang berulang. Apabila perkalian yang diulangi ada 2 seperti ini, maka pangkatnya pangkat 2. Nah, bilangan kecil di atas ini namanya pangkat ya adik-adik. Ini dibacanya 3 pangkat 2 begitu. Kemudian ini ada 3, berarti 3 pangkat 3. Ini ada 4, berarti 3 pangkat 4 dan seterusnya ya. Nah, jadi kalau misalkan ya ada soal gitu ya, 6 pangkat 2 berarti ini berapa? Ya, berarti ini 6 kali 6 ya adik-adik. Berapa 6 kali 6? Berarti 36. Berarti 6 kali 2 itu 36. Mudah ya, dan kakak yakin adik-adik sudah pada tahu untuk ini ya, sudah pada tahu ya. Nah, untuk bilangan pangkat dianjurkan adik-adik bisa menghafal bilangan pangkat. Jadi memang pangkat itu kalau dihitung pun ya bisa ya. Tapi agar adik-adik lebih mudah saat mengerjakan soal yang melibatkan bilangan pangkat, adik-adik bisa hafal untuk beberapa perpangkatan, khususnya perpangkatan 2 dan perpangkatan 3. Jadi kayak misalkan 12 pangkat 2. Ini kan berarti 12 kali 12. Ya adik-adik bisa potret sebenarnya, tapi kan butuh waktu ya, walaupun hanya beberapa detik. Nah, kalau hafal adik-adik bisa tahu, bisa langsung 12 pangkat 2 itu 144 gitu. Untuk pangkat 2 1 sampai 20 atau kalau bisa sampai 30 pangkat 2 adik-adik hafal bagus gitu ya. Nah, adapun untuk pangkat 3, misalkan 5 pangkat 3. Walaupun tidak hafal, adik-adik bisa hitung manual, 5 kali 5 terus kali lagi 5. Tapi kalau hafal kan adik-adik bisa langsung 125. Ya, ini untuk menghafal bilangan pangkat di Google sudah banyak gitu ya, catatan bilangan pangkat 2 dan pangkat 3 khususnya. Itu banyak, adik-adik bisa search bilangan pangkat 2 atau bilangan pangkat 3, itu langsung ada nanti. Oke. Yang kakak mau jelaskan di sini adalah perpangkatan bilangan bulat. Bilangan bulat ini berarti termasuk bilangan negatif juga. Kalau untuk bilangan positif, kakak yakin adik-adik sudah bisa ya, hanya tinggal begini saja. Bagaimana kalau perpangkatannya adalah bilangan negatif? Misal, negatif 3 pangkat 2, begitu ya. Berapa ini hasilnya? Kalau kita urai, negatif 3 pangkat 2 ini adalah negatif 3 dikali negatif 3 ya. Yang namanya pangkat berarti itu dikalikan sebanyak pangkatnya. Negatif 3 kali negatif 3. Ya, mudah-mudahan adik-adik masih ingat cara mengalikan bilangan negatif ya. Negatif kali negatif itu hasilnya apa adik-adik? Tandanya? Ya, negatif kali negatif itu positif. Jadi negatif 3 kali negatif 3 adalah positif, 3 kali 3 9. Jadi negatif 3 pangkat 2 itu adalah positif 9. Begitu. Mudah ya, ingat positif kali negatif negatif, kalau negatif kali negatif positif, itu harus sudah di luar kepala tuh aturan main itu. Negatif 3 pangkat 3 berarti kalau ini negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Jadi karena pangkat 3 berarti negatif 3 nya ada 3 ya. Bagaimana ini? Negatif, kita tentukan dulu tandanya. Negatif kali negatif itu positif. Kemudian dikali lagi negatif.
positif kali negatif itu negatif. Jadi tandanya adalah negatif. Ya. Negatif kali negatif positif. Kemudian positifnya kali negatif lagi. Ya negatif kan, positif kali negatif. Kemudian hasilnya angkanya 3 kali 3 9, kali 3 lagi 27. Jadi negatif 27. Begitu. Ya, ini ngerti ya, negatif positif kali lagi negatif. Lagi biar tambah paham. Negatif 2 pangkat 4. Negatif 2 ya. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Ya. Ini negatif, kita tentukan tandanya dulu. Negatif kali negatif positif. Ya, sambil kita tulis. Kali lagi negatif, positifnya negatif. Kali lagi negatif, jadi positif. Ya, negatif kali negatif positif. Positif kali negatif negatif. Negatif kali negatif positif, berarti tanda akhirnya positif. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. Berarti positif 16. Begitu. Nah, ini cara memangkatkan bilangan negatif. Tapi adik-adik ada cara yang lebih mudah. Adik-adik bisa langsung ke hasilnya gitu. Tidak perlu dibeginikan kan jadi panjang ya dan agak lama. Jadi untuk negatif 2 pangkat 4 gitu ya. Gini adik-adik. Untuk tanda begini, jika pangkatnya genap, tandanya akan positif. Jika pangkatnya ganjil, tandanya akan negatif. Ya. Peraturannya itu perlu diingat, nanti kakak tulis. Jika pangkatnya genap, positif. 4 ini kan bilangan genap, berarti ini pangkatnya genap, maka hasilnya adalah positif. Kemudian kita pangkatin 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 ya, hati-hati, bukan 2 kali 4. 2 pangkat 4 itu berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ya, bukan 2 kali 4. Karena memang seringkali terjadi kekeliruan seperti itu adik-adik. 2 pangkat 4 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ya, tadi kan sudah dihitung ya 16. Nah, kalau negatif 2 pangkat 5, karena pangkatnya ganjil, ingat kalau pangkatnya ganjil itu hasilnya negatif. Ya. 2 pangkat 5 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4, kali 2 8, kali 2 16, kali lagi 2 32. Berarti negatif 32. Gitu. Negatif 4 pangkat 3. Negatif 4 pangkat 3. Pangkatnya ganjil genap ini 3 adik-adik. Ya, 3 ganjil ya. Adik-adik di sini harus sudah tahu bilangan genap dan ganjil. 3 ganjil. Ganjil positif, hasilnya positif negatif. Ya, kalau ganjil negatif. Ingat, kalau ganjil negatif, kalau genap pangkatnya hasilnya positif. 4 pangkat 3, 4 kali 4, 16, 16 kali 4, boleh kontrak atau sudah tahu langsung itu hasilnya 64. Nah, itu cara memangkatkan bilangan negatif yang langsung caranya ya. Kalau jadi nggak usah diurai seperti ini dulu, asal adik-adik bisa tahu yang tadi, jika pangkatnya ganjil hasilnya negatif, jika pangkatnya genap hasilnya positif. Nah, ini adik-adik, ini aturannya ya. Oke, lagi kita latihan lagi. Nah, ada 3 soal. Ada 3 soal. Negatif 2 pangkat 3. Negatif pangkat ganjil. Pangkat ganjil hasilnya negatif. Negatif. 2 pangkat 3. 2 kali 2 4, kali lagi 2 8. Selanjutnya, negatif 2 pangkat 4. Pangkatnya 4. 4 genap. Jika genap hasilnya positif.
Berarti 2 kali 2 4, kali lagi 2 8, kali lagi 2 16. Selanjutnya, negatif 2 pangkat 4. Negatif 2 pangkat 4. Ini apa bedanya sama yang atas? Yang atas dikurungin, ini tidak. Beda. Ini beda. Bedanya kenapa? Kalau yang atas, ini negatifnya ikut dipangkatin. Jadi negatifnya itu ada 4. Jadi positif. Kalau yang ini negatifnya tidak ikut dipangkatin. Jadi yang dipangkatin hanya 2-nya saja. Jadi negatifnya itu hanya terhitung hanya 1. Kalau negatifnya hanya 1 kan ganjil ya. Berarti hasilnya negatif. 2 pangkat 4, 16. Ya, hasilnya pun beda. Yang atas hasilnya positif 16, yang ini negatif 16. Kalau ini negatifnya ada 4, kalau ini negatifnya hanya 1, gitu bedanya. Ya, cukup jelas ya adik-adik. Kalau adik-adik sudah paham, kita langsung ke latihan soal seperti biasa. Ya, untuk menguji pemahaman adik-adik. Ya, ini soalnya, hanya 4 soal. Adik-adik bisa coba sendiri dulu, sambil di pause videonya, kemudian bandingkan dengan jawaban kakak. Kalau betul semua berarti adik-adik sudah paham ya. Nomor 1, negatif 3 pangkat 2. Pangkat 2 genap. Berarti kalau pangkatnya genap, positif hasilnya. Positif, 3 pangkat 2 9 ya, 3 kali 3 kan 9. Berarti positif 9. Nomor 2, negatif 3 pangkat 3. Pangkat 3 ganjil. Ganjil hasilnya negatif. Negatif 3 pangkat 3, 3 kali 3 9, kali lagi 3 27. Nomor 3, negatif 3 pangkat 4. Pangkat 4 genap. Genap hasilnya positif. 3 pangkat 4, 3 kali 3 9, kali lagi 3 27, kali lagi 3 81. Nomor 4, negatif 3 pangkat 4, tapi nggak dikurungin. Berarti ini negatifnya cuma 1. Jadi negatif 3 pangkat 4 tadi 81. Ya, begitu adik-adik. Gimana jawabannya? Sama? Kalau sama berarti adik-adik sudah paham. Kalau belum sama, biasa ditonton lagi videonya. Ya, sekian materi hari ini dari Kak Farhan. Semoga bermanfaat dan semoga adik-adik yang tadinya belum paham jadi paham ya tentang perpangkatan bilangan bulat. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel Fantastic Genius dan ikuti terus videonya. Semakin adik-adik mengikuti videonya, semakin banyak ilmu yang adik-adik dapatkan. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam FG.